Welcome to our channel. Sosok Freddie Mercury sampai saat ini masih diakui sebagai salah satu vokalis terbaik sepanjang sejarah. Hingga belakangan ini popularitasnya kembali mengangkasa, terutama di kalangan anak muda yang tidak sempat merasakan kejayaan Queen di era 70-an hingga 80-an. Hal ini disebabkan karena suksesnya film Bohemian Rhapsody yang dibintangi Rami Malek. Namun film yang memiliki durasi kurang lebih 2 jam ini tentu tidak dapat merangkum seluruh perjalanan hidupnya. Nah, untuk itu Data Fakta akan mengulas fakta-fakta menarik dari Freddie Mercury. Simaklah ulasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kami untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Menghabiskan masa kecil di India. Freddie Mercury lahir dengan nama Farrokh Bulsara di Stone Town, Kesultanan Zanzibar pada 5 September 1946. Orang tuanya bernama Bomi dan Jer yang berasal dari wilayah Gujarat yang saat itu berada di bawah kekuasaan Presidensi Bombay di British India. Melansir liputan6.com, ia menghabiskan masa kecilnya di India. Pria yang dikenal dengan nada suara yang tinggi ini mulai masuk bergabung dengan kelas musik saat ia berusia 7 tahun. Hingga saat ia berusia 8 tahun pada tahun 1954, ia mulai mengenyam pendidikan di St. Peter's School, sebuah sekolah asrama bergaya Inggris di daerah Panchgani. Disinilah ia mulai aktif mempelajari musik di sekolah asrama tersebut bersama dengan teman-temannya. Freddie bahkan telah membentuk sebuah band sekolah saat ia berusia 12 tahun. Bandnya tampil dengan mengcover lagu-lagu dari artis-artis rock ternama. Akhirnya pada tahun 1964 ia pindah bersama keluarganya ke Inggris di kawasan 22 Gladstone Avenue, Feltham. Mencetuskan Queen. Perjalanan karir Freddie Mercury dialami dengan begitu berliku. Dinamis, bahkan tak jarang menemui kegagalan. Mengutip laporan detirto.id, Freddie awalnya pernah bergabung dengan band Ibex yang berganti nama Wreckage. Namun sayangnya band tersebut mengalami masalah dan memutuskan bubar. Ia akhirnya bergabung dengan band Sour Milk Sea, namun lagi-lagi tidak bertahan lama. Perjalanannya mulai menemui titik terang saat bergabung dengan dua personel Smile, Brian May sebagai gitaris dan Roger Taylor di posisi drummer. Mereka pun sepakat untuk membentuk sebuah band baru dan Freddie lah orang yang mengusulkan nama Queen. Mereka akhirnya merekrut John Deacon untuk mengisi posisi basis. Tidak butuh waktu lama, Oktober 1981, Queen kembali masuk studio untuk menggarap album Hot Space dan menyiapkan album The Greatest Hits. Freddie dikenal sangat ahli menyampaikan makna dalam lirik lagunya, terutama lagu Bohemian Rhapsody pada album A Night at the Opera. Album ini laku terjual sebanyak 2,5 juta keping di pasaran dan bahkan menempati posisi puncak di beberapa negara seperti Selandia Baru, Kanada, Belgia, dan Belanda. Love of My Life. Membahas kisah asmara seorang Freddie Mercury tidak akan pernah lepas dengan sebuah lagu dengan lirik-lirik romantik Love of My Life. Lagu ini sebenarnya dibuat khusus untuk cinta sejatinya Mary Austin. Detik.com melansir, Mary Austin adalah salah satu karakter kunci dalam kehidupan Freddie Mercury yang juga digambarkan dalam film Bohemian Rhapsody. Mary dan Freddie pertama kali bertemu pada tahun 1969 ketika Freddie berusia 24 tahun, sementara Mary baru menginjak usia 19 tahun. Mereka bersama bukan hanya sebatas kekasih, tetapi juga teman sejati. Bahkan saat kisah asmara mereka berakhir, keduanya masih tetap bersahabat baik. Freddie bahkan pernah berkata, mustahil seseorang dapat menggantikan Mary di hatiku saat semua kekasihnya bertanya kepadanya. Satu-satunya sahabatnya adalah Mary. Ia tidak mau perempuan lain. Baginya, Mary adalah istri yang legal. Ia menganggap bersama dengannya adalah sebuah pernikahan. Meskipun sempat melamar Mary, pernikahan mereka tidak pernah terjadi. Kesibukannya bersama Queen masih bertambah karena popularitasnya semakin naik. Pernikahan pun tak pernah dibahas. Sampai pada satu titik, Freddie dan Mary berpisah.
Penyuka sesama jenis. Tidak banyak yang tahu jika sebenarnya Mary Austin berpisah bahkan tidak jadi menikah dengan Freddie Mercury karena Mary mengetahui jika tunangannya adalah seorang penyuka sesama jenis. Melansir Merdeka.com, Freddie sadar ia lebih menyukai pria dibandingkan perempuan. Ia pun mengakui hal itu kepada Mary. Hal ini membuat runtuhnya perasaan Mary dan mereka berpisah. Namun Freddie masih mengakui bahwa cinta sejatinya adalah Mary. Freddie sempat berhubungan asmara dengan beberapa orang pria. Namun hingga penghujung hidupnya, ia menjalin hubungan sesama jenis dengan Jim Hutton. Hutton adalah seorang penata rambut yang bertemu dengan Freddie di London dalam sebuah klub khusus pecinta sesama jenis bernama Heaven pada tahun 1985. Ingin mempercepat kematian. Kabar mengejutkan datang dari vokalis Freddie Mercury ketika Oktober 1986. Wartawan Inggris melaporkan bahwa ia telah menjalani tes darah untuk memastikan gejala HIV/AIDS di klinik Harley Street. Meskipun pada awalnya ia membantah, tetapi wartawan terus-menerus mencari kebenaran informasi yang terlanjur sudah tersebar. Namun setelah bertahun-tahun merahasiakannya, akhirnya ia mengakui penyakit yang ia derita. Hari-hari terakhir menjelang tutup usia, kondisi Freddie semakin menurun. Ia tidak bisa meninggalkan ranjang tidurnya dan juga mulai kehilangan penglihatannya. Sang cinta sejati Mary Austin sempat menemaninya selama berminggu-minggu terakhir dalam hidup sang legenda. Mary mengungkapkan pada saat itu Freddie menolak pengobatan demi untuk mempercepat kematiannya. Agar tidak merasakan penderitaan berlebihan, ia hanya meminum obat penghilang rasa sakit. Freddie meninggal pada 24 November 1991, sekitar 24 jam setelah ia terang-terangan mengumumkan bahwa ia menderita AIDS. Ia meninggal pada usia 45 tahun karena bronchial pneumonia yang terjadi karena komplikasi dari AIDS. Nama besar setelah meninggal. Meskipun telah meninggal dunia, nama Freddie Mercury tetap abadi di hati penggemarnya. Melansir Tirto.id, melalui sebuah jejak pendapat BBC, ia menempati posisi ke-58 dari 100 warga Inggris terbaik. Bahkan ketika tahun 2005, ia berhasil menyandang predikat sebagai penyanyi pria terbesar sepanjang masa yang diselenggarakan oleh Bandar dan MTV2. Tidak sampai di situ. 3 tahun setelahnya, penyunting Rolling Stone memberikan Freddie peringkat 18 dari 100 penyanyi terbaik sepanjang masa. Karya-karyanya abadi, bahkan sampai detik ini, lagu-lagunya masih sering terdengar. Lagu We Are The Champions masih selalu turut hadir dalam setiap laga-laga kompetisi di dunia. Bahkan dalam panggung hiburan sekalipun, perjalanan karir Freddie dan Queen diangkat ke layar lebar. Sejak dirilis pada tanggal 23 November 2018 di Amerika Serikat, film Bohemian Rhapsody menjadi film pekan pertama box office terbesar kedua sepanjang masa kategori biografi musik. Pewaris harta. Sebagai vokalis band terkenal, kepopuleran Freddie Mercury membuat ia kaya raya. Ditambah lagi, meskipun ia sudah wafat, aliran dananya masih terus mengalir berupa royalti. Pemasukannya berasal dari penjualan album-album Queen yang masih diminati generasi milenial sampai kesuksesan film Bohemian Rhapsody. Film itu mendapatkan pemasukan sekitar 920 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 12,9 triliun. Dilansir dari The Richest, total kekayaan Freddie Mercury mencapai 100 juta dolar. Sebagian besar kekayaannya ia berikan kepada mantan kekasihnya Mary Austin. Kekayaan Freddie yang lainnya diwariskan pada pasangannya Jim Hutton sebesar 850,5 ribu dolar. Asisten pribadinya Peter Freestone juga mendapatkan 850,5 ribu dolar atau setara dengan 11,5 miliar rupiah. Hingga supir pribadinya Terry Giddings kebagian 170 ribu dolar atau setara dengan 2,3 miliar rupiah. Nah, 50% total kekayaannya diberikan kepada orang tuanya dan adik perempuannya. Itulah tadi sejumlah fakta mengenai Freddie Mercury yang dikenal juga sebagai pecinta kucing. Ia sekarang masih hidup dalam karya-karyanya. Bagaimana menurut kalian?